Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid berarti keesaan Allah. Artinya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis kepadanya. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuannya yaitu untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia atau muamalah dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah, karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua, prinsip adil. Prinsip keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Keadilan adalah hukum Islam, berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia mukallaf dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha meningkatkan ekonomi, keadilan disebut nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Karena itu, harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, prinsip nubuwah atau kenabian, yang menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia. Allah telah mengirimkan manusia untuk model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani umat muslim sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya adalah dan pelaku ekonomi tentunya sidik, benar atau jujur, amanah, tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas, fatonah, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tablik, komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Yang keempat, prinsip khilafah, pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari semesta itu.
Lalu yang terakhir, yang kelima, prinsip ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Di atas, prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain, yaitu pertama, landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman. Ya, kita sebagai umat Islam harus menomorsatukan iman ketika dalam hal berkegiatan apapun. Menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal atau pikiran. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari landasan iman. Menegakkan akal pada landasan iman, bukan sebaliknya, yaitu bukan iman yang harus dilandaskan pada akal. Jadi mau berekonomi seperti apapun, mau berdagang seperti apapun, kita harus menegakkan iman. Yang kedua, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Di sini harus menegakkan persaudaraan. Jadi dalam prinsip ekonomi, hindarkan yang adanya perpecahan atau perkelahian. Sama-sama berdagang, sama-sama bersaing secara sehat, jangan ada permusuhan atau perkelahian di dalamnya. Yang ketiga, ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras. Karena bekerja keras adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera. Jadi di sini ekonomi Islam juga memerintahkan kita untuk bekerja keras dalam hal apapun, dalam hal ekonomi, bekerja apapun, intinya harus mempower diri kita untuk bekerja keras, untuk menghidupi keluarga dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, sodako, infak, dan sebagainya. Jika kita mendapatkan keuntungan seberapapun jenisnya, berapapun jumlahnya, kita harus melakukan keadilan sosial, yaitu kita menyisihkan sebagian harta kita atau sebagian pendapatan kita untuk zakat atau sodako atau infak. Jika bertemu orang yang kurang di jalan, sebaiknya kita menyisihkan sedikit uang kita untuk mereka. Kemudian yang terakhir adalah prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Kembali lagi ke keadilan, jika kita adil dalam memperlakukan manusia atau kita mensejahterakan manusia, insya Allah kita akan berkah usaha yang kita jalankan menjadi lancar jika kita menyisihkan sedikitnya untuk orang yang kurang. Terima kasih. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.